Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Dynamic Programming akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang knapsack problem. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ardiansa Aziz. Saya Muhammad Juan Hidayatullah. Di sini ada Dynamic Programming. Dynamic Programming atau DP adalah sebuah paradigma pemrograman yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dapat dipecahkan dengan memecahkannya menjadi submasalah yang lebih kecil dan kemudian menyimpan solusi dari submasalah-submasalah tersebut agar tidak perlu dihitung ulang saat dibutuhkan. Metode ini umumnya digunakan untuk mengoptimalkan solusi dari masalah yang memiliki struktur rekursif dan tumpang tindih antara submasalah. Apa itu algoritma? Algoritma merupakan metode yang efektif yang ditunjukkan pada daftar yang terbatas dari kumpulan perintah yang telah didefinisikan untuk menghitung suatu fungsi. Dalam penyelesaian masalah, ada kriteria tertentu pada kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum mengeksekusi algoritma. Algoritma akan dapat selalu berakhir untuk semua kondisi awal yang memenuhi kriteria, dimulai dari nilai awal, kemudian kumpulan perintah yang pada saat dieksekusi akan memproses kondisi-kondisi yang telah ditetapkan hingga menghasilkan output dan kemudian menentukan kondisi akhir. Dan di sini ada penerapan knapsack problem yang akan dibacakan oleh Muhammad Iwan Raj. Oke, jadi di sini ada penerapan knapsack problem menggunakan algoritma dynamic programming. Kita di sini mengambil studi kasus yaitu ada 3 barang dan knapsacknya itu atau kapasitasnya adalah 5. Dan di sini ada 3 barang. Untuk bobotnya atau WI ini adalah bobot yang dimana barang ke-1 itu bobotnya 2, barang kedua bobotnya 3, dan barang ketiga bobotnya 1. Untuk PI ini artinya keuntungan atau profit ya. Bisa juga dikatakan dengan harga. Jadi barang ke-1 itu bobotnya 2 dan keuntungannya 65, barang kedua bobotnya 3, keuntungannya 80, dan barang yang ketiga dengan bobot 1, keuntungannya 30. Lalu bagaimana cara penghitungannya? Di sini ada 3 tahap. Tahap yang pertama, di sini ada rumusnya, F1Y sama dengan max F0Y P1 tambah F0Y dikurang W1 sama dengan max dalam kurung F0Y 65 tambah F0Y dikurang 2. Kenapa di sini ada 65? Karena kita akan mengambil dari keuntungan yang barang pertama, yaitu di sini ada 65. Jadi kita taruh di sini 65. Terus di sini ada sebuah tabel untuk cara penghitungannya. Ya, di sini adalah status. Jadi statusnya di sini kita ambil 0 sampai 5. Untuk 0 kita misalkan dia masuk ke sini. Untuk 0 dikurang 2 itu kan hasilnya negatif 2 ya. Jadi kalau F0 dikali negatif 2 itu tidak bisa, jadi hasilnya negatif tak terdefinisi. Dan untuk 1 juga sama, 1 dikurang 2 negatif 1, dan F0 jika dikalikan dengan negatif 1 dia akan hasilnya negatif tidak terdefinisi. Di sini akan bisa dihitung dari 2. Jika 2 dimasukkan ke sini, 2 dikurang 2 adalah 0. Jika F0 dikali 0 hasilnya 0. Maka di sini 0. Dan jika 65 ditambah 0 maka hasilnya 65.
dan 3, 4, 5 ini jika dihitung satu persatu, 3 dikurang 2, 1, F0 dikali 1 hasilnya F0 atau 0, 65 ditambah 0, 65. Begitupun sampai nomor 5. Jadi di sini nilai maksimumnya adalah 65 dan yang diisi ini di X1 2 sampai 5 diisi. Untuk X2 dan X3-nya belum karena belum sampai tahap berikutnya. Untuk tahap yang kedua ini kita pakai yang 80, yaitu keuntungan dari barang yang kedua. Di sini rumusnya F2Y max F1Y P2 tambah F1 Y dikurang W2 sama dengan max F1Y 80 tambah F1 Y dikurang 3. 3-nya ini diambil dari bobot dari barang kedua. Untuk 80-nya diambil dari keuntungan barang kedua. Cara menghitungnya sama seperti tadi. Untuk yang 0 sama 1, misalnya 0 dikurang 3, itu kan masih min 3, jadi dia tidak negatif, tidak terdefinisi. Yang bisa dihitung ini dari nomor 2. Jika 2 dikurang 3 adalah hasilnya negatif 1. Negatif 1, oh masih tidak terdefinisi, masih belum bisa. Oh, dari nomor 3. Nomor 3 ini, jika 3 dikurang 3 hasilnya 0. Jika 80 tambah 0 maka hasilnya 80. 65 dengan 80. Ini untuk nilai maksimumnya adalah 80. Jadi ditaruh di F2Y ini diambil 80. Dan untuk yang ini 65 diambil 65 karena dia di sini tidak terdefinisi ya. Untuk nomor 4 hitung-hitungannya masih sama 80. Dan untuk nomor 5 dikurang 3 itu hasilnya 2. 80 ditambah F12 yang dimana di sini adalah 65 ya. F1Y ini jika Y-nya diganti 2 maka hasilnya 65. Maka 80 ditambah 65 hasilnya 145. Oke, untuk X1 X2-nya di sini X1 ada untuk yang solusi 3 status 3 maksudnya di X2-nya ada, status 4 di X2-nya ada, dan untuk status yang kelima X1 X2-nya ada. Lalu untuk tahap terakhir di sini rumusnya F3Y sama dengan max F2Y P3 tambah F2 Y dikurang W3 sama dengan W max F2Y 30 tambah F2 Y dikurang 1. 30 diambil dari keuntungan barang ketiga dan 1 diambil dari bobot barang ketiga. Cara penghitungannya masih sama. Kita dimulai dari yang 2 dikurang 1 hasilnya 1. F2 dalam kurung 1 ditambah 30. F2 dalam kurung 1 itu di sini 0. Jadi 30 tambah 0 hasilnya 30. 65 dengan 30 nilai yang lebih maksimalnya adalah atau maksimum adalah 65, maka ditulis di F3Y 65. Untuk yang nomor status 3 dia 3 dikurang 1 hasilnya 2. F2 dalam kurung 2 yaitu 65. Jadi 30 ditambah 65 hasilnya 95. 80 dengan 95 nilai maksimumnya adalah 95. Lalu di sini nomor 4 status 4 dikurang 1 yaitu 3. F2 dalam kurung 3 adalah 80. Jadi 30 ditambah 80 hasilnya 110. Untuk nomor 5 juga sama 110, tetapi untuk yang nomor 5 ini nilai yang lebih maksimumnya adalah di F2Y ini 145. Maka untuk solusi optimumnya yaitu X sama dengan 110 dengan sigma P sama dengan F sama dengan 145. Untuk pendemoan aplikasinya, kita di sini sudah ada programnya. Kita akan coba. Masukkan nilai item. Untuk nilai item berarti di sini dia itu adalah
keuntungannya 60, 80, dan 30. (60, 80, dan 30). 65. Lalu untuk bobot itemnya 231. 2,3,1. Untuk kapasitas knapsacknya yaitu 5. Kita masukkan 5 di sini. Kita hitung. Dan keluar nilai maksimal yang dicapai ada 145 dan item yang dipilih 1 dan 2. Jika disamakan dengan hasil hitungan kita tadi, sigma P atau totalnya F itu 145 dan solusi optimumnya X yang dipakai 1 dan 2 atau X1, X2 ini bisa juga ya disebut dengan tadi itu di sini item yang dipilih 1 dan 2 gitu. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada Ardi. Ya, baik. Terima kasih buat saudara Iwan Raj. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.